Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2052. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan berubah menjadi asal-usul yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian dimensi tinggi samar-samar lahir dalam formasi, semuanya mengalir dan berputar-putar. Kinchen tampak terkejut, segala sesuatunya mengalir melalui langit dan bumi, bereinkarnasi di dimensi tinggi, lahir tanpa akhir. Pada saat ini Kinchen merasa kekuatan tubuh Tao yang sempurna berasal dari dimensi tinggi dalam kegelapan, dan bisa jadi lahir tanpa tidak perlu khawatir akan hancur. Dan boom, napas tak berujung mengalir dari pusaran yang kacau dan kemudian menghilang membentuk tubuh Dewa Kinchen. Tubuh Dewa Kinchen itu mencapai tingkat yang luar biasa. Kultivasi Kinchen secara alami telah mencapai ranah Kaisar Agung tingkat menengah tanpa hambatan apapun. Ketika Kinchen berhasil memadatkan tubuh Dao ilahi yang sempurna, aliran kekuatan murni secara alami dimasukkan kembali ke tubuh dan Chen Sisi juga yang lainnya. Ledakan di dalam tubuh Chen Sisi, penghalang Kaisar Agung tahap awal terkoyak seketika dan auranya meluas dengan cepat. Di bawah perpaduan Yin dan Yang yang tak ada habisnya, dia juga memasuki ranah Kaisar Agung tahap tengah dalam satu gerakan. Chen Sisi yang menguasai dunia bawah saja mendapat manfaat yang luar biasa. Bahkan aura dimensi tinggi mengalir melalui tubuh Kinchen dan Chen Sisi itu lahir secara bersama-sama dan samar-samar. Meskipun jauh lebih lemah dari Kinchen, namun itu memang adalah evolusi dari kekuatan dimensi tinggi antara langit dan bumi. Kinchen saat ini mekar dengan miliaran cahaya ilahi, memantulkan langit dan memproyeksikan ke setiap sudut alam semesta asli. Pada saat yang sama itu juga diproyeksikan pada Kaisar Kuno dan kucing hitam besar. Di tempat sungai kehampaan virtual berada, boom, berdengung. Rantai guntur selebar langit yang awalnya mengikat Kaisar Kuno tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Rantai itu tiba-tiba menghilang dari laut virtual berubah menjadi jimat guntur yang dengan cepat berkumpul di tubuh Kinchen. Perbudakanku, aku keluar dari masalah. Akhirnya aku keluar dari masalah. Hahaha. Kata Kaisar Kuno, dia memandang dengan penuh semangat pada rantai yang menghilang di sekujur tubuhnya. Dan dia melihat ke atas langit dan tertawa dengan air mata yang mengalir deras. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut di saat terbebas dari napas yang telah terikat terus mengikatnya selama ratusan juta tahun, dan kondensasi tubuh Dao sempurna Kinchen juga telah memberinya pemahaman baru. Berdengung. Kekuatan dimensi tinggi langsung keluar dari tubuh Kaisar Kuno dan ledakan. Seluruh tubuh Kaisar Kuno benar-benar melarikan diri ke dimensi yang lebih tinggi dalam sekejap. Dia memiliki kekuatan untuk bisa mengendalikan dimensi yang lebih tinggi. Kaisar Kuno sangat beruntung karena dia benar-benar mengambil kesempatan ini untuk memasuki alam dimensi tinggi. Kucing hitam besar itu nampak menyeringai. Rune yang tak terhitung jumlahnya beredar di tubuhnya dan berubah menjadi kekuatan sederhana yang memasuki tubuhnya. Aura berdebar tiba-tiba muncul dari tubuh kucing hitam besar itu lalu menghilang tanpa meninggalkan jejak. Dan ketika Kaisar Kuno memasuki dimensi yang lebih tinggi, berdengung. Saat ini di kedalaman laut kosmik yang luas, di lautan dan langit kosmik yang tak berujung, saat ini tiba-tiba bergetar sedikit. Pada saat ini jauh di dalam laut kosmik, sebuah eksistensi kuno dan menakutkan tiba-tiba membuka matanya, menunjukkan ekspresi terkejut. Dimensi tinggi, keberadaan dimensi tinggi baru yang telah lahir. Laut kosmik pun berguncang. Pada saat ini nampak di kedalaman lautan kosmik yang tak berujung ini, sebuah entitas menakutkan yang telah tertidur selama bertahun-tahun tiba-tiba membuka matanya dan ledakan. Cahaya ilahi melonjak menembus kehampaan alam semesta.
Saat ini di lokasi kerajaan dewa kuno di langit berbintang yang ditinggalkan di ujung kerajaan dewa, banyak sekali bintang yang terkubur di dalam kekacauan, dan ada bintang-bintang bobrok di mana-mana. Dan ini adalah tanah terlarang kerajaan kuno Tianhuang, tempat para leluhur dimakamkan, dan tulang belulang orang-orang kuat dari semua generasi kerajaan kuno Tianhuang terkubur di dalamnya. Sebuah negara kuno, salah satu kekuatan tertua di laut kosmik, asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke beberapa tahun yang tidak diketahui. Dikabarkan bahwa negara kuno seperti itu sudah ada di laut kosmik pada saat pencatatan paling awal sejarahnya membentang di seluruh laut semesta, dan ini adalah salah satu kekuatan paling menakutkan di laut semesta. Sebuah keputusan dari kerajaan kuno itu dapat menyebabkan seluruh laut semesta berguncang. Dan banyak sekali kekuatan yang ketakutan karenanya. Akan tetapi pada saat ini di tempat pemakaman leluhur di negara kuno ini, langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergetar, dan salah satu bintang yang paling menonjol tiba-tiba pecah. Itu retak, dan lalu seorang lelaki tua yang kurus dengan pakaian compang-camping dan tubuhnya patah nampak merangkak keluar dari sana. Orang tua itu gemetar seolah-olah dia akan mati. Dia pun mengangkat kepalanya, dan mata keruh lelaki tua itu tiba-tiba terbuka. Dari matanya pelangi ilahi yang tak berujung seperti pedang tajam tiba-tiba menembus langit berbintang yang luas, menyebabkan seluruh negara kuno bergetar. Di mata lelaki tua itu, di tahun-tahun yang dengan cepat berlalu dan bintang-bintang dihancurkan yang sangat menakutkan. Dimensi tinggi yang baru telah lahir. Seharusnya tidak demikian. Di era ini, dimensi gawai baru tidak boleh lahir. Apa yang terjadi? Orang tua ini berkata dengan gemetar dan dia hampir kehabisan napas. Itu adalah orang-orang dari negara kuno, keluarga kerajaan langsung akan terkejut ketika mereka datang ke sini karena penampilan lelaki tua ini sama persis dengan nenek moyang generasi ketiga mereka dari kerajaan kuno di negara kuno Tianhuang. Nenek moyang generasi pertama mendirikan negara, nenek moyang generasi kedua mempertahankan bisnis, dan nenek moyang generasi ketiga menciptakan kejayaan. Nenek moyang generasi ketiga inilah yang merupakan nenek moyang terkuat di negara kuno Tianhuang. Dikabarkan bahwa dia telah meninggoy dalam sungai waktu yang panjang, namun tanpa diduga ternyata sekarang dia masih hidup dan tidur di kuburan leluhur negara kuno. Apa yang sebenarnya terjadi? Sosok lelaki tua itu nampak kabur dan dia melarikan diri ke dimensi yang lebih tinggi. Di matanya takdir dan tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, dan garis waktu yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh lautan alam semesta mengalir di matanya. Tiba-tiba seolah-olah dia sedang melihat sesuatu. Tubuhnya nampak gemetar dan wajahnya menunjukkan keterkejutan. Ini garis nasib laut kosmik telah berubah. Tidak mungkin, kata lelaki tua ini yang merupakan nenek moyang generasi ketiga. Tubuh kurusnya seolah-olah meledak dengan kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Kelahiran sosok berdimensi tinggi meskipun aneh dan istimewa. Namun siapa sebenarnya yang dapat mempengaruhi nasib lautan alam semesta? Orang berdimensi tinggi mana yang sebenarnya dapat mempengaruhi garis takdir laut alam semesta? Dia berkata dan dia nampak sangat ngeri dan dia terus menghitung. Sebagai manusia berdimensi tinggi, kekuatannya nampak terus melarikan diri dan dia nampak terus mengintip ke dalam takdir-takdir yang luas. Seluruh sosoknya tampak tua akan tetapi dia sangat kuat dan bertenaga. Garis nasib laut kosmik sangat kuat seperti sungai panjang yang berkelok-kelok. Tidak peduli bagaimana waktu berubah, laut berubah, yang kuat bangkit dan mati, namun sangat sulit untuk bisa diubah. Apa yang disebut perjalanan ke timur sungai waktu selama berabad-abad itu ibarat negara sekuler. Betapapun banyaknya pahlawan yang muncul di dunia,
Mereka tidak akan bisa mengubah derasnya sungai, dan pada akhirnya itu hanyalah secangkir air. Namun kini, kelahiran dari makhluk dimensi tinggi yang tidak diketahui ini sebenarnya dapat secara samar-samar mempengaruhi nasib seluruh alam semesta. Yang alhasil hal itu pun membuat lelaki tua ini sangatlah terkejut. Lupakan saja, itu adalah orang tertentu yang pernah mengorbankan situasi di laut semesta. Dia adalah teman lama. Dia menerobos dimensi yang lebih tinggi dan mencapai yang tertinggi. Apakah itu dia? Akankah itu mempengaruhi masa depan dunia lautan semesta? Akankah leluhurku melakukannya lagi? Orang tua ini sudah setengah jalan dalam perhitungan, namun di saat itu tiba-tiba, duar, seteguk darah mencerat. Nasib takdir yang tak terhitung jumlahnya di depannya juga langsung runtuh dan menghilang. Dan peruntungannya benar-benar rusak parah. Bahkan orang kuat seperti dia tidak akan mampu menahan serangan balik, dan jika dia memaksa untuk melihat nasib laut alam semesta, maka mungkin seseorang pun datang. Beberapa saat kemudian suara dewa kuno keluar dari mulut lelaki tua itu, dan itu ditransmisikan secara instan. Di luar tempat pemakaman leluhur kaisar, kerajaan Tianhuang kuno saat ini telah merasakan perubahan di tempat pemakaman leluhur. Rajanya pun langsung segera terbang masuk, namun ketika dia melihat lelaki tua itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia pun buru-buru memberi hormat dan langsung berlutut. Saya, cucu ketiga 1600 dari kerajaan kuno Tianhuang, telah bertemu dengan leluhur kuno, kata kaisar kerajaan kuno Tianhuang. Saat ini dia juga merupakan sosok kaisar dewa yang sangat kuat. Dia terkenal di lautan semesta dan tak tertandingi dalam dominasinya. Negara kuno memulai jalan yang mulia. Kini ketika dia melihat leluhur generasi ketiga terkuat memanggilnya, di antara leluhur yang sedang tertidur di tempat leluhurnya dikuburkan, dia tampak penuh hormat dan berbaring. Selidiki setiap gerakan yang terjadi. Kekuatan negara kuno, selidiki laut alam semesta, dan cari tahu orang purba mana yang telah memasuki dimensi yang lebih tinggi akhir-akhir ini, kata lelaki tua sang nenek moyang generasi ketiga itu. Dia memberikan perintah dengan serius. Apa, ada orang kuat yang telah melangkah ke dimensi tinggi? Kata kaisar kerajaan kuno Tianhuang. Dia pun menjadi terkejut dan iri. Dimensi tinggi, itu juga merupakan tujuan yang selama ini dia kejar sepanjang hidupnya. Akan tetapi sampai sekarang dia belum pernah melakukannya. Dia belum pernah melangkah ke dimensi tinggi itu. Peluang untuk mencapai dimensi tinggi selama zaman yang tak terhitung jumlahnya di negara kuno, kaisar-kaisar dewa yang kuat selalu lahir. Namun tidak ada yang pernah meneruskan kekuatan besar negara kuno. Namun untuk 3 generasi leluhur yang telah ada, dimensi tinggi itu hanya sedikit dan lebih banyak lagi yang belum pernah lahir. Ingat, jangan mengganggu pihak lain atau bertindak diam-diam. Mulai sekarang, negara kuno akan bersikap rendah hati dan memasuki masa istirahat. Mendengar itu, kaisar kerajaan kuno memandang lelaki tua itu dengan tidak percaya. Kelahiran gawai dimensi tinggi ini sebenarnya mengharuskan mereka untuk tidak menonjolkan diri di kerajaan kuno dan bahkan memasuki masa istirahat. Mengapa ini? Negara kunonya telah berada di lautan kosmik selama ratusan juta tahun. Meskipun gawai dimensi tinggi yang baru bangkit sangat kuat, namun hal itu tidak akan mempengaruhi tindakan negara kunonya, kan? Lakukan saja apa yang aku katakan, kata orang tua itu. Dia nampak serius dan bergumam. Ini adalah orang berdimensi tinggi yang telah mempengaruhi nasib alam semesta. Dia memiliki takdir zaman dan berbeda dari orang dimensi tinggi biasa. Dia tidak boleh diremehkan. Pengaruhnya pada alam semesta dimensi tinggi garis takdir laut. Apakah keberuntungan zaman kaisar kerajaan kuno Tianhuang? Raja kerajaan kuno Tianhuang menelan ludahnya dan dia menarik napas. Orang kuat yang bahkan bisa dipuji oleh nenek moyang generasi ketiga itu setidaknya sama baiknya dengan generasi pertama yang merupakan pendiri kerajaan kuno Tianhuang. Mereka semua adalah eksistensi menakutkan yang mengelilingi takdir suatu zaman. Dia tidak berani gegabah dan segera berbalik lalu pergi.
Kita harus menemukan orang ini. Kaisar kerajaan kuno Tianhuang mengangkat kepalanya nampak khawatir dan menghela napas. Aku tidak tahu apakah ini merupakan berkah atau kutukan bagi keberadaan yang dapat mengubah garis takdir. Sayangnya orang tua itu harus menemukan yang ini. Itu sudah merasakannya, dan juga lelaki tua itu perlahan berkata dengan keheningan yang langsung menyelimutinya. Saat ini di kehampaan bintang yang luas, ketika Qin Chen benar-benar memadatkan tubuh Dao ilahi yang sempurna. Pada saat ini di sana sepasang mata emas juga tiba-tiba terbuka dengan sebuah lubang hitam yang tiba-tiba terbuka di sini. Dan ledakan, kekosongan dalam jarak miliaran mil terbakar dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi bubuk. Seseorang dimensi tinggi telah lahir, dan kelahirannya sebenarnya mempengaruhi nasib lautan kosmik. Dia adalah orang yang mengorbankan badai laut kosmik di era tertentu, yang merupakan kehancuran dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan juga bisa dilihat di mata emasnya sebuah petunjuk takdir yang muncul. Periksa, temukan pihak lain untukku. Selidiki semua keberadaan yang telah menggerakkan angin, laut, dan awan di alam semesta yang baru-baru ini naik mencapai dimensi tinggi. Ya, baik tuanku.